Assalamualaikum Ibu Pak. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Ibu Pak ada waktunya? Iya ada Pak. Baik. Begini Ibu Pak, tujuan saya datang di sini Ibu Pak sesuai dengan jadwal dari kurikulum yang saya lihat. Minggu depan ini ada kegiatan supervisi. Iya Pak. Yang mana di jadwal itu yang harus mensupervisi Ibu Pak adalah saya. Iya Pak. Makanya saya datang Ibu. Iya Pak. Supaya sebelum Ibu melakukan kegiatan di kelas, saya terlebih dahulu akan melakukan praobservasi buat Ibu. Iya. Boleh ya Bu ya? Iya boleh Pak. Ibu Pak ketahui bahwa tujuan daripada supervisi ini, melakukan supervisi ini tidak bukan bahwa nantinya untuk melihat kelemahan-kelemahan Ibu, bukan tapi di mana nanti setelah kegiatan supervisi ini mungkin Ibu bisa memperbaiki diri untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya bagaimana, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Kira-kira Ibu persiapan untuk pelaksanaan observasi ini apa saja yang sudah disiapkan? Iya Pak, tentunya sebelum melakukan pembelajaran saya akan menyiapkan perangkat-perangkat ajar saya Pak, dan masuk di dalamnya RPP, kemudian bahan ajar yang akan saya gunakan, dan juga nanti lembaran kerja peserta didik Pak. Kira-kira apa yang diharapkan nantinya dari percakapan ini? Saya mungkin dapat minta bantuan Bapak untuk nantinya memberikan umpan balik terhadap performa saya mungkin Pak. Kita tahu Ibu Pak memang sudah ada jadwalnya di kurikulum ya, tapi saya pikir kadang-kadang itu kan dia bentrok dengan waktu yang lainnya. Iya. Saya di sini akan mau menanyakan kira-kira waktu yang paling pas kapan ya Pak? Hari apa kira-kira? Waktunya jam berapa? Bapak bisa melakukan supervisi di kelas saya sesuai jadwal saya di kelas 11 nanti Pak untuk besok. Jadi Ibu di kelas 11 ya? Oh iya, kelas 11 Pak. Oh iya. Materinya apa tuh? Tentang senyawa hidrokarbon Pak. Tujuan pembelajaran dari senyawa hidrokarbon itu apa ya buat siswa? Untuk pertemuannya nanti dengan siswa, yaitu saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran saya terkait dengan memahami kekasan atom karbon dan membedakan atom jet primer, sekunder, tersier, dan kuarterner Pak. Sudah ada persiapan-persiapannya Pak? Ya, sudah ada Pak. Berupa media yang nanti mungkin saya gunakan di dalam kelas saya Pak. Kira-kira bagian mana yang harus saya observasi nih? Mungkin saya ingin bantuan Bapak untuk melihat saya mengimplementasikan model-model pembelajaran saya di kelas Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira bocorannya saja ya, model apa kira-kira Yang ingin saya terapkan untuk pembelajaran besok yaitu discovery learning Pak. Gitu ya Bu ya. Oke. Saya kira untuk praobservasi kita demikian dulu ya Bu ya. Iya Pak. Nantinya kita ketemu lagi pada saat Ibu observasi di kelas. Oh, iya. Bu ya? Ya. Oke, sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan, hari waktunya, di hari itulah Ibu mulai melakukan observasi, dan nantinya saya sebagai supervisor berada di belakang Ibu. Iya, iya Pak. Oke? Iya. Oke, demikian Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yaman. Salaman. Assalamualaikum.
Lulusan. Oke, 11 IPA 1. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu terlebih dahulu untuk kita semua. Teman-teman dan guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu tanyakan saja yang tidak hadir siapa hari ini? Yang tadi. Semua hadir? Ya, oh, satu yang tidak hadir, Bu. Oh iya. Siapa? Muhammad Ilki Fauzan Damis, Bu. Keterangannya apa? Sakit, Bu. Oke, baik. Oke, Ibu Guru sudah sampaikan sebelumnya materi kita hari ini masih terkait dengan bab 1 ya, tentang hidrokarbon. Nah, tapi sebelumnya untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu saya tugaskan nanti sebentar bekerja dalam kelompok. Kelompoknya per grup ini saja ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi pembelajaran kita hari ini Anda yang akan menemukan sendiri pembelajarannya melalui literasi pencarian terhadap referensi yang sudah saya berikan, baik dari buku paket maupun link yang sudah Ibu Guru bagikan di grup. Oke, dan tentunya nanti akan ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Setelah itu ada diskusi secara kelompok dan Ibu Guru akan minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Siap? Nah, sebelum kita mulai, Ibu Guru akan memberikan satu Anda perhatikan bahwa senyawa hidrokarbon ini dia terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Apa lambang unsur hidrogen? Sedangkan lambang unsur karbon C. Ya. Nah, tahukah Anda senyawa hidrokarbon secara sadar dan tidak sadar itu kita sehari-hari menggunakannya. Bahkan dalam tubuh kita sendiri itu terdiri dari senyawa hidrokarbon. Misalkan lemak. Kemudian apa yang kita konsumsi setiap hari? Setiap hari kalau orang Indonesia tidak kenyang kalau tidak makan nasi. Nah, dalam nasi kita tahu ada kandungan karbon. Nah, karbon itu juga senyawa hidrokarbon. Kemudian pulpen yang saya dan Anda gunakan setiap hari ini bahan apa? Bahannya plastik. Ini juga merupakan senyawa hidrokarbon. Ya. Kemudian siapa yang ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor ini bahan-bahannya apa? Bensin. Nah, bahan bakar selain bensin apa lagi? Solar. Minyak tanah. Apa lagi? Kalau bensin ada yang namanya pertalite. Nah, semua bahan bakar kendaraan bermotor ataupun misalkan bahan bakar yang kita gunakan untuk masak setiap hari, minyak tanah di rumah, atau di sini ada yang pakai gas di rumah, ada yang pakai gas LPG, ada? Tapi ada pernah lihat kan martabak, nasi goreng menggunakan gas? Itu semua adalah senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini sangat banyak sekali. Ya, dia merupakan salah satu senyawa yang sangat berlimpah yang ada di dunia. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai senyawa karbon? Ya, karbon ini dia bisa membentuk senyawa yang begitu banyak. Ya, nah, dari pertanyaan itu sebentar akan kalian cari secara dengan kaji literatur maupun referensi yang link Ibu Guru sudah bagikan, karena akan menemukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Anda akan memahami kekhasan atom karbon. Ya, kenapa sampai senyawa
sekunder, tersier, dan kuarter. Oke, bisa? Bisa Bu. Nah, setelah ini bisa kan kita duduk berkelompok, boleh ambil posisi yang nyaman untuk posisi kerjasama. Silakan. Kerjakan secara berkelompok dengan menggunakan kajian literatur, buku maupun referensi link yang sudah Ibu bagikan, atau Anda juga boleh menggunakan Google, mencari di search engine untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Apabila pertanyaannya belum jelas atau ada yang belum dimengerti, boleh tanya ke Ibu. Silakan, Bu Guru kasih kesempatan 20 menit untuk mengerjakannya. Kemudian sebentar nanti ditunjuk sekalian siapa yang akan maju mempresentasikan hasil diskusi di dalam LKPD itu. Ada 4 pertanyaan yang nanti kalian jawab, ya. Di antaranya ada situ apa kekasan atom karbon. Yang kedua, Anda dalam struktur yang sudah ada di LKPD Anda tentukan mana C primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Tapi sebelumnya dijawab dulu pertanyaan apa tuh C primer, C sekunder, tersier, dan kuarter. Oke, sudah? Ada yang keliru atau masih belum pahami tentang pertanyaan atau pernyataan yang ada di LKPD? Sudah dapat kekasan atom karbon? Mana kelompok 2? Kekasan atom karbon sudah? Oke, 5 menit lagi ya. Kelompok 3 bisa? Bisa, oke. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 oke, nah Ibu Guru sudah melihat semua hampir sudah selesai LKPD-nya. Nah, sebelum masuk di presentasi, kita akan masuk ke ice breaking. Ibu Guru akan memberikan ice breaking dulu. Suka? Ice breaking bisa? Bisa. Supaya mengembalikan lagi semangatnya hari ini. Coba tepuk tangan dulu. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, ice breakingnya kali ini cluenya yaitu tentang pindah tempat atau bahasa kerennya move on. Ya, wah kayaknya sudah ada yang bisa. Nah, misalkan perhatikan cluenya adalah pindah tempat atau move on. Misalkan jika 5 tambah 2 adalah 9, 5 tambah 2 9, 5 tambah 2 sama dengan 9. 2 kali 6 sama dengan 14. Berarti 10 tambah 3 sama dengan 15. Berarti kelompok 1 sudah mengerti. Ya, kelompok yang baik. Lagi, ingat cluenya pindah tempat. Misal 1 dikali 6 sama dengan 8. Nah, 5 dikali 5 27. Nah, 3 kali 4 sama dengan 14. Bisa? Lakukan lagi. Yang terakhir. Yang terakhir. Jika 5 dikali 2 8. 5 kali 2 sama dengan 8. 12 kali 1 sama dengan 10. Ya. 3 kali 15 sama dengan 13. 43. Ya? 43. 43. Oke, langsung semua.
yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti air sedikit ini? Coba, siapa yang belum mengerti air sedikit ini? Jadi, air sedikit bunyinya pindah tempat. Jadi perhatikan bunyinya pindah tempat. Ya, oke? Oke, nah, sudah? Pekerjaannya sudah semua selesai. Oke, kalau begitu ibu ingin kelompok, kita mulai dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kali ini. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil kerja kami. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nah, sebelum saya menjelaskan soal ini, saya akan menjelaskan apa itu C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuaterner. Nah, C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Kalau C sekunder, atom C yang mengikat 2 atom C lain. Tersier, atom C yang mengikat 3 atom C lain. Dan C kuaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C lain. Nah, saya akan menjelaskan soal ini. Gambar. Nah, ini adalah struktur dan akan saya jelaskan. Jadi saya akan menentukan atom C primer yang ada pada struktur ini, C sekunder, C tersier, dan C kuaterner. Nah, C primer itu kan atom C yang mengikat satu atom C lain. Dapat dilihat pada struktur ini, atom C yang mengikat satu struktur yang lain seperti ini. Ya, C dan C. Jadi pada ini termaksud C primer. Pada ini juga termasuk C primer karena mengikat satu atom lain. Ini juga termaksud mengikat satu atom lain. Ini juga termaksud. Boleh disebutkan nomor-nomor atomnya? Ya, dan nomor atom 1, nomor 10, nomor 9, nomor 7, nomor 5, dan nomor 6. Jadi di total ada 6 atom C primer yang ada pada struktur ini. Nah, C sekunder adalah C yang mengikat 2 atom C lainnya. Nah, yang mengikat 2 atom C lainnya hanya ada satu pada struktur ini, yaitu atom nomor 8. Jadi hanya satu atom C sekunder. Nah, selanjutnya atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Ada 2 pada struktur ini, yaitu pada nomor 2 mengikat 1, 2, dan 3, dan pada nomor 3 1, 2, dan 3. Nah, pada atom C kuaterner pada struktur ini hanya terdapat satu atom, yaitu pada nomor 4, yaitu mengikat 4 atom C lainnya. Itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekian presentasi saya tentang nomor 3 untuk menjelaskan strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil kerja kelompok 2, adakah yang berbeda dari hasil kerja kelompok lain? Ataukah masih keliru untuk diperbaiki dari kelompok lain? Silakan. Semuanya sama? Sama? Oke, sekali lagi kita akan untuk kelompok. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan diterangkan oleh teman saya berada. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4. Seperti yang diketahui, atom C primer adalah atom yang berikatan dengan satu tangan atom karbon. Seperti yang nomor 1, nomor 7, nomor 8, 6, dan 10. Kalau yang sekunder mengikat 2 atom, seperti nomor 2, 9, dan 9 saja. Kemudian ada tersier yang mengikat 3 atom, yaitu
Dan terakhir ada kuarternya, yaitu yang mengikat yaitu yang mengikat 4 tangan atom seperti nomor 3. Baik, Ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain hasil kerja kelompok 3? apakah ada pertanyaan? Ada kekeliruan dalam menjawabnya tadi ataukah sudah benar semua? Ya. Bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Betul semua? Ya, Bu. Betul? Betul. Oke, kalau gitu aplaus untuk kelompok 3. Nampaknya tadi kelupaan nomor 4 ya, untuk yang sekunder. Sekunder yaitu nomor 2, 9 dan 4. Oke, kita apresiasi untuk kerja kelompok nomor 3. Kerjakan dulu. Nah, oke. Boleh Ibu Guru bisa kumpulkan hasil pekerjaannya? KPD-nya sudah selesai semua? Nah, siapa sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru ingin memberikan satu pertanyaan. Siapa di sini yang bisa bilang salah satu kekasan atom karbon yang membuat sehingga senyawa karbon ini sangat banyak terdapat di dunia? Ya, silakan Al. Boleh berdiri, boleh duduk, tidak apa-apa. Bagaimana? Salah satunya karena memiliki nomor atomnya dari valensi 4. Ya, oke, aplaus lagi buat Al. Jadi salah satu kekasan atom karbon sehingga dia memiliki banyak senyawa yang terdapat di dunia karena memiliki nomor atomnya berapa? Dan elektrovalensinya. Nah, siapa lagi di sini yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan primer, sekunder, tersier, dan kuarter? Perwakilan dari masing-masing kelompok. Oke, kelompok 1. C primer, Alan. Kesimpulan apa itu C primer, Alan? Atom C. Nah, untuk kesimpulannya kita kali ini, Ibu ingin minta kesimpulan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, apa itu atom C primer? Atom C primer yang mengikat satu atom kecil lain. Oke, kelompok kedua, atom C sekunder. Apa itu atom C sekunder? Atom C yang mengikat 2 atom lain. Ya, kemudian kelompok 3, atom C itu apa? Atom C tersier yang mengikat 3 atom C lainnya. Ya, kelompok 4, Atom C kuarter adalah tempat atom yang mengikat 4 atom karbon yang mengikat. atom yang lain. Ya, oke, aplaus untuk semua. Oke, boleh dari posisi seperti awal. Silakan dari posisi seperti awal. Oke, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, Ibu mau perwakilan dari satu orang mungkin Iva untuk memimpin doa kita untuk menjalankan pembelajaran kita hari ini. Silakan Iva. Oke, kepada Ibu Guru, teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Oke, ketua kelas. Ya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas nanti saya share di grup kelas. Ya, Bu. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sama-sama. Selamat siang Ibu Pak. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Ibu Pipi. Selamat siang, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih atas kehadiran Ibu Pipi dalam kesempatan ini.
merupakan rangkaian coaching dalam supervisi akademik. Ini merupakan tahap ketiga. Ya, kemarin tahap pertama sudah selesai pra observasi. Setelah itu kita lakukan observasi di kelas, di mana saya bertindak sebagai isi. Lalu selanjutnya kita masuk pada tahap ketiga, Bapak ya. Oke, ini pasca observasi. Jadi begini Bapak, sebelumnya saya telah melakukan supervisi 2 kali. Kali ini pasca observasi saya dampingi ibu yang didampingi oleh Ibu PP. Untuk kedua kalinya, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami dalam pasca observasi ini. Lupa, maaf ada beberapa pertanyaan yang perlu saya mau sampaikan waktu itu. Pada saat saya mengamati kemarin, Ibu saya bagaimana perasaan Ibu setelah supervisi kemarin? Alhamdulillah, saya cukup senang dan lega sekali Pak, karena sudah melakukan pembelajaran di kelas dan juga didampingi Bapak sebagai supervisi saat itu Pak. Menurut Ibu, bagaimana pembelajaran Ibu sendiri menilai pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana-rencana yang saya tuangkan dalam rencana pembelajaran saya Pak, mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti, setelah itu penutup dan bersama-sama dengan siswa mengumpulkan pembelajaran hari itu Pak. Menurut Ibu Fani, bagaimana pada saat menilai tadi? Kenapa Ibu Fani bisa menilai demikian? Karena menurut saya sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, mulai dari pembukaan, saya melakukan dengan pula sebelumnya salam tentunya, kemudian saya memberikan persepsi, dan pada kegiatan inti saya menerapkan model pembelajaran yang sudah saya rencanakan, dan kegiatan penutup saya sudah bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi dan menarik kesimpulan Pak. Lupa begini ya, bolehkah saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan. Pada saat saya observasi kemarin, Ibu sudah melakukan pembelajaran yang begitu bagus sekali, bagus. Semua perangkat pembelajarannya Ibu siapkan itu semuanya sesuai. Yang berikut Ibu menggunakan model pembelajaran di kelas itu sesuai dengan pada saat pra observasi kemarin yang disampaikan. Lalu langkah-langkah pembelajarannya itu semuanya dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang model pembelajaran itu, terus bahkan sampai pada saat siswa lakukan presentasi itu LKPD-nya itu sudah sesuai. Namun kata Ibu Pak, apakah bisa saya berikan masukan buat itu ya? Begini Bu, setelah saya amati yang Ibu lakukan kemarin itu mengajar, yang saya mau sampaikan buat Ibu, tolong nanti Ibu temukan beberapa model pembelajaran, jangan terlalu terfokus pada model pembelajaran itu, karena di dalam pembelajaran itu ada banyak sekali model. Lalu terus model-model pembelajaran itu Ibu lakukan, Ibu lihat mana yang bisa selain daripada yang Ibu gunakan tadi model itu. Lalu selanjutnya pada saat Ibu melakukan Ibu melakukan menyuruh siswa untuk melakukan presentasi, itu sebaiknya dilakukan dua orang siswa, jangan dilakukan per kelompok. Nantinya karena itu nanti ada yang 2 orang itu dianggap sebagai ahli, para ahli gitu, para ahli. Nah, sehingga 2 orang itu nantinya melakukan dia presentasi hasilnya, sementara yang sisanya yang bukan para ahli itu nanti dia nantinya menjawab pertanyaan.
dari kelompok yang lainnya. Kira seperti itu. Selebihnya semuanya sudah bagus. Ibu, bagaimana menurut Ibu hal apa yang Ibu dapatkan dari hasil supervisi? Kalau menurut saya pendapat Bapak tadi sudah sangat baik. Saya terima masukan ini untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Yang mungkin nanti saya akan mencoba untuk lebih mengampilkan siswa dalam diskusi kelompok atau presentasinya nanti. Itu yang lebih spesifik ya. Oke Bu, kemarin pada pra observasi sudah disampaikan terkait hal yang spesifik di observasi ini. Bagaimana menurut Ibu penerapannya di kelas? Pak, kemarin saya meminta Bapak untuk lebih spesifik mengobservasi pada model pembelajaran. Nah, menurut saya untuk penerapannya di kelas sudah saya terapkan sesuai dengan sintaks-sintaksnya. Karena saya menggunakan discounted learning, saya sudah menerapkan sintaksnya memberi stimulus, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengolah data dan lain sebagainya. Adakah yang perlu Ibu perbaiki? Kalau ada, apa ya? Tentu saja pembelajaran kemarin saya rasa dengan discounted learning ini ada satu tahap yang saya lewatkan Pak, karena pada tahap sintaks yang kelima pada pembuktian kemarin karena keterbatasan waktu mengajar saya tidak menerapkan. Apakah ada rencana ke depannya? Rencana ke depan setelah supervisi ini? Ya, tentu untuk rencana ke depan saya ingin lebih baik menerapkan model pembelajaran, dan saya juga akan mencoba menerapkan model pembelajaran yang lebih menarik dan menantang lagi kepada siswa saya. Apa yang kira-kira Ibu lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Tentu saya ingin meningkatkan literasi saya untuk memperbarui model-model pembelajaran. Mungkin juga saya bisa menerapkan ide-ide menarik kepada anak, dan tentunya itu untuk peningkatan diri mungkin dari pembelajaran yang saya dapatkan, pelajaran yang bisa saya dapatkan dari online gitu Pak. Ini mungkin yang pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Ibu setelah kita lakukan observasi? Ya, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya Bapak melakukan kegiatan mulai dari observasi, kemudian supervisi di kelas saya, kemudian pertanyaan setelah pasca observasi saya bisa lebih terarah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran kepada saya untuk meningkatkan lagi kapasitas atau performa saya untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik pada anak didik saya. Oke, Bapak, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi ya setelah sudah supervisi ini. Mudah-mudahan nanti juga setelah itu Ibu Pak bisa supervisi teman-teman sejawat yang lainnya di sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Oke, untuk sementara demikian dulu ya Ibu Pak ya. Oke, selamat siang Ibu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Ya Pak. Pak, terima kasih.